terakhir kali dia masih sama Fernandes. Ya tapi sekarang udah enggak. Lo beneran nggak tahu kan? Atau lo sebenarnya emang tahu? Tapi sengaja nggak bilang. Gue nggak punya alasan buat nutupin itu dari lo, Matt. Gue nggak peduli sama alasan lo, Blade. Yang gue tahu, sekarang Devon ada di lingkaran Alperic. Dan itu lebih berbahaya. Gimana kalau dia buka mulut? Gimana kalau dia cerita soal semua yang udah pernah kita lakuin? Dan kalau ini bagian dari permainan mereka, kita udah satu langkah di belakang. Dan itu kemunduran. Akhirnya gue bebas. Udah. Ini waktunya untuk gosip platform maksimal. Saya butuh 5 menit untuk jadi orang Happy. Pokoknya gue mau update siapa nangis sama siapa. Ya. Ayo. Hai, Harry. Ayo, yang lain udah pada nunggu di lantai 2. Oke, kita gas sekarang. Apa ini? Biar nggak hilang lagi ketabrak IPS. Jadi ini adalah sistem keamanan ya? Level 1. Kalau level 2-nya emang gimana, Her? Pegangan tanganku. Kalau gitu upgrade-nya nanti aja. Gil, lu mau ikutan ngerusuh? Enggak, gue lagi dalam mode jinak. Itu tadi mode apaan sih? Mode jinak ya? Ya bukanlah, karena udah mau ujian, Her. Kita tuh sepakat tiba-tiba jadi paling selektif. Terus pada jadi murid teladan yang elit. Duduk tegak 90 derajat, terus nggak boleh ngomong, nggak boleh gosip, nggak boleh berisik, tahan napas. Udah gitu nggak boleh side eye dan juga nggak boleh saling lempar kertas. Dan itu sangat exhausting banget. Kayak kita sekarang lagi audisi jadi murid paling teladan. Padahal biasanya kita audisi jadi murid Chaos of the Year. Sekilas itu ya? Gemma hampir pingsan gara-gara nahan komentar. Terus Jevan, dia hampir aja izin pakai bahasa baku. Dan juga aku bener-bener nahan komentar nggak penting 7 Her. 7 komentar nggak penting, itu tuh kayak world record. Terus hasilnya? Gagal total. Pas bel semua langsung meledak. Duh. Ya udah, nggak usah jadi orang lain. Santai aja. Ngurus ya rusuh, mau heboh ya heboh. Emang harus banget ngejar nilai segitunya ya? Ya enggak juga sih kalau aku, yang penting aku lulus. Ya kan? Berarti sekarang kamu nggak ada tekanan akademik lagi dong? Iya nggak ada sih. Pokoknya yang penting aku lulus. Cuman menjadi murid teladan selama 15 menit itu tuh kayak jadi refleksi hidup buat aku. Refleksi apa? Iya, kayaknya aku emang nggak bisa deh jadi orang yang tenang. Aku udah tahu. Kamu tuh jahat banget ya. Itu solusi dari gua. Menurut kalian gimana? Kalau itu bisa bikin kita nggak ngalah, itu ide bagus banget sih, Fat. Karena gini loh, kalau kita di kelas itu ngalah, Vio pasti tahu, jelas banget itu. Apalagi lo yang ngalah. Jadi menurut gua, opsi penambahan nilai Vio lewat zona bakat itu jalur paling masuk akal. Gue juga setuju. Sekarang, gimana caranya biar Vania sama Cantika oke? Sama nilai lebih untuk Vio dari zona bakat, tanpa tahu alasan aslinya. Bisa aja mereka udah tahu dari Vio sendiri, gue nggak tahu. Tapi gue udah janji sama Vio untuk nggak oversharing. So far yang tahu cuman kita berempat. Tapi simpel aja sih. Bahas dari segi objektifnya, Flavio itu kan head of creative dan juga branding zona bakat. Dia megang banyak nih. Kata bener, kita pakai poin penilaian yang tadi. Kinerja 25% itu yang paling besar. Maksudnya dia hampir pegang semua kan? Campaign internal, konsep visual, branding zona bakat itu juga dia yang pegang dan itu semua fakta. Kita di sini ajak Vania dan Cantika. Itu dinilai dari kontribusi. Bukan karena kasihan. Tapi balik lagi, secara objektif, emang Flavio unggul dari semua komponen itu. Jadi ini bukan manipulasi. Ini sesuai kerja lapangan. Dan kita nggak perlu pura-pura ngalah. Nggak organik. Berarti transparans, tanpa setting. Udah, tinggal kita ngobrolin aja sama si Vania Cantika. Lagi pada ngomongin apa nih?
Serius banget? Ekspresi dunia kerja. Kalau gue sih, penting gue lulus ya. Nggak usah nilai tinggi-tinggi, tapi jangan sampai nilai gue rendah juga. Ya, di tengah-tengah aja. Hai, sorry kita baru dari toilet. Ya udah. Gue duluan ya. Nanti tinggal berkabar aja. Bang. Iya. Bye guys. Oke, jadi sebenarnya topik aslinya apa? Blade. Jadi pas banget nih. Gue angkat dulu ya. Hai kamu. Fatah! Kita perlu bicara. Iya, nggak usah teriak-teriak juga kali, nanti suaranya habis loh. Lo nyoba buat bohongin gue. Iya, Bohongin apa? Devon sebenarnya nggak ada sama lo kan? Dia ada di tempatnya Zara. Dari mana Blade bisa tahu? Kata siapa? Ada kok dia sama gua di rumah. Oh ya? Kalau Devon emang ada sama lo, coba. Gue mau dengar suara dia sekarang. Oh, sayangnya tidak bisa. Gak bisa karena dia emang gak ada sama lo kan? Bukan. Tapi karena gue masih di sekolah sekarang. Nanti pas pulang deh ya. Fatah! Apa? Iya. Lu mau denger kan? Kalau mau denger nanti telepon gue lagi. Jam pulang sekolah gue tau lah ya. Oke? Bye-bye. Fatah! Si? Gue emang beneran gak tahu kalau Devon gak ada sama Fatah. Gue gak akan curang, Matt. Gue emang gak tahu. Oke. Sekarang apa? Sekarang apa? Lo nanya gue sekarang apa? Lo kira gue ada pilihan lain selain ini? Hah? Axel nggak tahu di mana. Devon nggak ada di rumah. Dan lo nggak bakal bisa turun langsung buat ngurusin hal-hal kayak gini, Matthew. Gue tahu emang gue yang harus bawa Devon pulang ke rumah. Iya, ya udah. Dan gue juga udah usahain semaksimal mungkin, Matt. Tapi gue juga punya kapasitas. Apalagi sejak Nyonya Valerian bisnis sama keluarganya Fatah. Gue harus ngelakuin sesuatu. Tapi ada yang harus gue tahan juga, Matt. Dan itu nggak gampang. Kerjain. Iya. Kan emang gue udah bilang, sejak kapan gue punya pilihan yang gampang, ha? Lo kedengeran keberatan, Blade. Gue bingung. Itu lebih tepatnya. Fat, kok lo ngomong kamu gitu sama Blade? Maksudnya apa ngomongnya kamu gitu depan Jaya? Aku rasa itu nggak apa-apa, Kil. Itu bukan masalah kok. Aku juga sering ngomong kamu ke semua orang. Itu hal kecil. Ya gue juga kaget sebenarnya. Tapi kita fokus ke yang lebih penting lah ya. Blade udah tahu soal Devon. Ya, dia tahu kalau Devon udah sama gua. Dia tahu Devon itu sama Sisi. Kok dia tahu? Tahu dari mana dia? Apa kita diintai? Ya, kita emang pernah diintai. Cuman aku rasa harusnya sekarang udah enggak. Kita udah pernah mergokin dan kasih peringatan ke orang yang ngintai kita. Kemungkinan Blade tahu dari Bu Anita. Ya, itu sangat memungkinkan. Karena Mama semalam teleponan sama Bu Anita. Dan Bu Anita bilang dia kasih tahu Tante Valerian soal Devon sekarang udah tinggal sama aku. Dan aku yakin Tante Valerian juga kasih info ini ke Blade. Karena ya Blade adalah eksekutor keluarga itu. Berarti Fatah harus bawa Devon sementara ke rumahnya. Iya benar, gua harus bawa Devon dari tante dia ke rumah gua. Dari situ gua harus convince si Blade lagi supaya dipercaya sama gua baru bisa lanjut lagi misinya. Tapi terus si Klepon gimana jadinya? Mau dititipin dulu ke Rama lagi? Si Rama udah nggak mau dititipin si Klepon lagi. Hah? Kok bisa, kenapa? Adalah nanti kita bahas kali ya. Sekarang gua mau cabut dulu sama Eri, ada urusan. Urusan apa kamu, Her? Sebentar doang kok. Laki lah. Ya, oke.